Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibatul Dini dengan NIM 2411010149, Prodi Bahasa Sastra Arab, Fakultas Adab Handiwara UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 13 materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Suti Aisyah, MA. Baiklah, materi yang pertama yaitu Peradaban Arab Pra-Islam. Arab adalah wilayah yang terdapat di bagian Asia Barat, yang sebagian wilayahnya itu ditutupi oleh padang pasir. Wilayah Arab terbagi menjadi dua, yaitu wilayah pedalaman yang disebut dengan Badui, yang memiliki penduduk sedikit, pekerjaan penduduknya sebagai pengembala, dan memelihara hewan ternak berupa domba dan unta. Yang kedua yaitu daerah Al-Haidar atau daerah perkotaan. Mereka memiliki penduduk yang banyak dan mata pencariannya berupa perdagangan dan hasil taninya yaitu kurma. Sama dengan kepercayaan penduduk Arab. Pada umumnya, penduduk Arab percaya kepada berhala, bulan, matahari, dan lain-lain. Kepercayaan ini dibawa oleh Amr bin Luhai. Berhala yang terkenal pada masa ini adalah Hubal, yaitu berhala yang terbuat dari batu akik merah yang berbentuk seperti manusia. Politik dan pemerintahan. Pada umumnya, wilayah di Arab ini dipimpin oleh seorang kepala suku. Peperangan terkenal adalah peperangan antara suku Bakar dengan suku Syekh yang berlangsung selama 40 tahun. Sosial budaya. Pada masa ini, wanita memiliki derajat yang paling rendah di kalangan masyarakat dan dianggap sebagai benda mati. Dan pada umumnya, masyarakat ini suka bersyair. Sejarah peradaban Mesir pra-Islam. Mesir terletak di benua bagian utara Afrika dan berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Selanjutnya, kepercayaan dan agama masyarakat Mesir, mereka menyembah dewa dan dewi. Dewa yang terkenal yaitu Dewa Ra, yang merupakan dewa matahari dan merupakan dewa tertinggi. Selanjutnya, pemerintahan dan masyarakat. Rakyat dipimpin oleh Fir'aun dan mereka percaya bahwa Fir'aun ini sebagai perantara antara dewa dan manusia. Selanjutnya, budaya dan kesenian. Peninggalan sejarah yang terkenal pada Mesir ini adalah piramida Giza dan Sphinx. Yang ketiga, sejarah peradaban Persia pra-Islam. Persia terletak di bagian barat daya Iran modern. Kepercayaan agama. Agama yang dianut adalah kepercayaan yang menyembah kepada dewa Ahura Mazda. Agama ini wajib dianut oleh setiap masyarakat yang berada di bawah penguasaan kekaisaran Sasania. Pemerintahan dipimpin oleh seorang raja sebagai pemerintahan tertinggi. Setiap daerah dipimpin oleh seorang gubernur. Yang kelima, sejarah peradaban India pra-Islam. India terletak di bagian Asia Selatan. Kepercayaan agama India pada umumnya adalah menganut agama Hindu dan dipimpin oleh seorang raja dan memiliki 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Sudra, dan Vaisya. Materi yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad, periode Mekkah dan Madinah. Penyebaran Islam pada masa Nabi Muhammad terbagi dua, yaitu fase Mekkah yang terjadi di antara tahun 611 sampai 622 Masehi. Yang kedua, fase Madinah yang terjadi pada tahun 622 sampai 633 Masehi. Keberhasilan yang telah dicapai Nabi Muhammad pada fase ini adalah di bidang sosial masyarakat, politik militer, dakwah dan ekonomi, dan sumber keuangan masyarakat. Dasar-dasar pembentukan masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad yaitu yang pertama, mengubah perdagangan riba menjadi perdagangan halal. Yang kedua, dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah. Keberhasilan Nabi Muhammad pada periode Mekkah yaitu memperbaiki akhlak, menghapus keyakinan terhadap berhala, mengganti praktik riba menjadi praktik halal, menghapus kasta sosial, mengangkat derajat wanita. Keberhasilan Nabi Muhammad pada periode Madinah yaitu membentuk pemerintahan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, terbentuknya ukhuwah Islamiyah, dan toleransi beragama, mempererat silaturahmi antar umat Islam. Perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah umat muslim.
Keberhasilan yang telah dicapai oleh Abu Bakar selama memerintah yaitu yang pertama, mengatasi perpecahan dan pemberontakan. Yang kedua, memberantas orang-orang yang murtad dan enggan membayar zakat. Yang ketiga, menyatukan wilayah Islam. Yang keempat, penyatuan dan pengumpulan Al-Quran. Yang kedua, yaitu pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah dengan melalui wasiat dari Abu Bakar. Pencapaian yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu pertama, memperluas wilayah Islam. Kedua, reformasi administrasi dan keuangan. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah. Akhir dari pemerintahan Umar bin Khattab yaitu Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang yang bernama Abu Lu'lu'ah dan beliau pun meninggal pada bulan Zulhijjah pada tahun 23 Hijriah. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah muslim. Keberhasilan yang telah dicapai oleh Utsman bin Affan yaitu yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Akhir dari pemerintahan Utsman yaitu dengan terbunuhnya Utsman oleh seorang pemberontak dan meninggal pada hari Jumat 18 Zulhijjah pada tahun 32 Hijriah. Yang keempat yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah melalui musyawarah umat muslim. Keberhasilan yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, mengganti penjabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, mengembangkan ilmu nahwu. Yang keempat, mengembangkan pusat keilmuan. Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh Abu Muljam dan Ali pun wafat pada tahun 90 Hijriah di usia 64 tahun. Materi yang keempat yaitu perkembangan sejarah dan peradaban Islam pada masa Umayyah Barat dan Umayyah Timur. Pertama yaitu dinasti Umayyah Timur yang berlangsung pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Kata Umayyah diambil dari kakek buyut dari Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Khalifah pertama yang memimpin dinasti ini yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan dan pusat pemerintahannya berada di Damaskus. Kejayaan dari dinasti ini yaitu pertama, berada pada bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Yang ketiga, bidang pembangunan kota. Yang keempat, bidang pendidikan. Yang kelima, bidang arsitektur. Yang keenam, bidang militer. Kemunduran dari dinasti Umayyah ini yaitu yang pertama, ketidakpuasan pemeluk non-Arab. Yang kedua, sistem pemilihan khalifah yang sesuai dengan garis keturunan. Yang ketiga, pemerintahan yang lemah. Yang keempat, menguatnya kekuatan Abbasiyah. Yang kedua, dinasti Umayyah Barat yang berlangsung dari tahun 756 sampai 1051 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman I. Kejayaan dari dinasti Umayyah Barat yaitu yang pertama pada ilmu pengetahuan dan sains, yang kedua di bidang pembangunan. Kemunduran dari dinasti Umayyah Barat yaitu pertama, tidak jelasnya sistem pergantian penguasa. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, terpuruknya ekonomi. Yang keempat, terasingnya dari dunia Islam. Materi yang kelima yaitu perkembangan dan sejarah peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah yaitu kebangkitan Daulah Abbasiyah ini dimulai dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap dinasti Umayyah yang diperkasai oleh Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali tersebut mendapat dukungan dari kelompok Mawali dan Syiah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri setelah meninggalnya khalifah terakhir dari dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama hampir 6 abad, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin Saffah dan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah adalah Abdullah bin Abbas As-Saffah. Kemajuan dari dinasti ini yaitu yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, perkembangan ilmu keagamaan. Yang ketiga, perkembangan peradaban. Yang keempat, bidang ilmu kedokteran. Yang kelima, bidang kesenian.
Faktor kemunduran dari dinasti ini yaitu yang pertama gaya hidup penguasa yang bermegah-megahan, yang kedua kemerosotan ekonomi, yang ketiga konflik keagamaan, yang keempat perang salib, yang kelima serangan dari tentara Mongol. Materi yang keenam yaitu perang salib dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam dan peradaban Eropa. Sejarah terjadinya perang salib yaitu perang salib ini adalah perang yang terjadi antara orang Kristen dan orang Muslim atas perebutan Baitul Maqdis. Penyebab terjadinya perang salib yaitu karena peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alpa Arslan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua yaitu akibat faktor ekonomi. Penyebab terjadinya perang salib yaitu yang pertama, faktor agama dengan adanya larangan dari dinasti Seljuk untuk orang Kristen berziarah ke Baitul Maqdis. Yang kedua yaitu faktor politik karena adanya perluasan wilayah yang dilakukan oleh dinasti Seljuk ke daerah Bizantium. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi karena adanya para pedagang Kristen yang ingin menguasai perdagangan Muslim. Pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam dan peradaban Eropa yaitu pada peradaban Islam banyak mengalami kerugian dan pengaruhnya bagi dunia Eropa yaitu menimbulkan hubungan yang buruk antara bangsa Barat dan bangsa Timur. Ornamen-ornamen gereja berpengaruh pada pembangunan masjid. Materi yang ketujuh yaitu invasi Mongol dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Sejarah Mongol. Mongol adalah sekelompok pengembara yang hidup di dataran tinggi. Mereka hidup secara nomaden, kemudian mereka terpencar dan membangun kemah-kemah dan mereka hidup dengan cara mereka masing-masing. Ada yang mengembala kambing, ada yang hidup di hutan, dan ada yang berburu hewan darat dan lain-lain. Mereka berwatak kasar, tapi mereka patuh terhadap pemimpinnya. Latar belakang Mongol menyerang kota Baghdad. Ketika itu Baghdad dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim dari dinasti Abbasiyah. Hulagukan meminta Khalifah Al-Mu'tasim untuk membantunya dalam menumpas gerakan asasin yang telah mengganggu tentara Mongol. Tetapi Khalifah tidak mau membantu Hulagukan. Akhirnya pasukan Hulagukan pun langsung menyerang tentara asasin yang dipimpin oleh Rukh al-Din dan berhasil ditangkap dan dihabisi nyawanya oleh tentara Mongol. Alasan tersebutlah yang menjadikan tentara Hulagukan menyerang kota Baghdad dari salah satu pintu masuknya kota Baghdad. Pengaruh serangan Mongol terhadap peradaban Islam. Yang pertama yaitu pada bidang politik. Karena dengan berakhirnya pemerintahan Abbasiyah tadi. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan hancurnya pusat pendidikan Islam di Baghdad. Yang ketiga yaitu hancurnya bangunan dan masjid. Materi ke-8 yaitu sejarah peradaban Islam di Afrika Utara dan Andalusia. Dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, Bani Ahmar, dan dinasti Mamluk. Yang pertama yaitu dinasti Fatimiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah dimulai dengan cara rahasia dan pusatnya di kota Salmasah. Kemudian berlanjut dengan propaganda yang dipimpin oleh Al-Akhwani dan Abu Sofyan. Kaum Syiah membayat Ubaidillah menjadi khalifah pertama dan memberinya gelar dengan gelar Al-Mahdi Amirul Mukminin. Kemajuan dari dinasti Fatimiyah yaitu yang pertama di bidang ekonomi, yaitu membangun pusat irigasi untuk pertanian. Yang kedua, ilmu pengetahuan, yaitu dengan membangun Universitas Al-Azhar dan Baitul Hikmah. Kehancuran dari dinasti ini yaitu yang pertama lemahnya beberapa khalifah, yang kedua wazir lebih berkuasa daripada khalifah, yang ketiga kebijakan yang kurang bijaksana. Yang kedua, dinasti Ayyubiyah. Latar belakang berdirinya dinasti Ayyubiyah yaitu dinasti Ayyubiyah diambil dari nama Salahuddin Al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah berasal dari suku Kurdi yang berada di Azerbaijan. Salahuddin memiliki dua ambisi, yaitu menggantikan Islam Syiah yang berada di Mesir dengan Islam Sunni. Yang kedua yaitu memerangi orang-orang Franka dalam perang suci. Salahuddin sebelumnya menjadi wazir dari dinasti Fatimiyah
Dan setelah Khalifah Fatimiyah yang terakhir meninggal, Salahuddin pun memproklamasikan berdirinya dinasti Ayyubiyah. Kemajuan dari dinasti Ayyubiyah yaitu pada bidang pendidikan, arsitektur, filsafat, industri, militer, ekonomi, dan perdagangan. Yang ketiga yaitu dinasti Mamluk di Mesir. Dinasti ini berawal dari peristiwa kematian Sultan Malik al-Saleh dan digantikan oleh Sajjah al-Dur. Pemerintahan Mamluk ini terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Kemajuan dinasti Mamluk pada bidang ekonomi, perdagangan, sosial, pendidikan, dan agama. Kemunduran dari dinasti ini yaitu dinasti ini dikalahkan oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani yang berhasil menguasai Mesir pada saat itu. Materi yang ke-9 yaitu sejarah peradaban Islam pada abad pertengahan, yaitu pada dinasti Turki Utsmani. Latar belakang berdirinya kerajaan Turki Utsmani yaitu kerajaan Turki ini berasal dari keluarga Qabay, suku Algas al-Turki yang tinggal di Turkistan. Salah satu anggota dari keluarga Qabay, suku Algas ini yaitu Utsman, menjadi kepercayaan dari Khalifah Alauddin dari dinasti Saljuk. Dan setelah ia meninggal, Utsman pun menggantikannya menjadi raja atas usulan dari ulama dan tokoh-tokoh dari dinasti Saljuk. Sejak itulah Turki Utsmani resmi berdiri. Kemajuan dari Turki Utsmani yaitu di bidang politik dan pemerintahan, bidang militer, bidang sosial, bidang ilmu pengetahuan, bidang arsitektur. Kemunduran dari dinasti ini yaitu pertama melemahnya para penguasa, yang kedua menurunnya moral para penguasa, yang ketiga krisis ekonomi. Materi ke-10 yaitu sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan atau masa kerajaan Safawi di Persia dan kerajaan Mughal di India. Yang pertama, kerajaan Safawi. Sejarah berdirinya kerajaan Safawi yaitu kerajaan ini berasal dari sebuah tarekat yang bernama Tarekat Safawiyah. Nama Safawiyah sendiri diambil dari nama pendirinya yaitu Syekh Ishaq Safiyuddin. Dinasti ini menganut Islam Syiah. Kemajuan dari dinasti ini yaitu pertama pada bidang politik, yang kedua bidang pemerintahan, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat di bidang seni. Penyebab kemunduran dari dinasti ini yaitu yang pertama perebutan kekuasaan, yang kedua watak raja-raja yang kejam, ketiga konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani, yang keempat banyak daerah yang melepaskan diri. Yang kedua yaitu dinasti Mughal di India. Sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Sebelum kerajaan Mughal berdiri, di India terdapat Kesultanan Islam yaitu Kesultanan Delhi yang dipimpin oleh seorang raja yang kejam dan jahat dan tidak disukai oleh masyarakatnya. Maka sultan ini pun diturunkan dan digantikan oleh Babur dari kerajaan Mughal. Hal ini merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Mughal. Kemajuan kerajaan Mughal yaitu pertama di bidang politik dan militer, yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang pendidikan, yang keempat di bidang arsitektur, yang kelima di bidang keagamaan. Penyebab kemunduran dari dinasti Mughal yaitu yang pertama lemahnya pengawasan dari pemerintah, yang kedua gaya hidup mewah para penguasa, yang ketiga intoleransi agama, yang keempat pemberontakan yang dilakukan oleh umat Hindu dan Sikh. Materi yang ke-11 yaitu sejarah peradaban Islam pada periode modern, kolonialisme bangsa-bangsa Eropa dan pengaruhnya terhadap peradaban Islam. Proses munculnya kekuatan Barat yang pertama yaitu sebelum abad keempat, bangsa Eropa mengalami masa kemunduran. Yang kedua, adanya ajaran filsafat dari Averroes yang lahir di Eropa. Yang ketiga, pada abad ke-15, Turki Utsmani terkenal dengan militernya. Yang kelima, bangsa Eropa mempelajari ilmu astronomi. Yang keenam, peningkatannya jumlah penduduk Eropa. Kehancuran Islam berawal dari perang salib yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap bangsa Muslim dan merebut daerah kekuasaan Muslim. Kemunduran yang dialami oleh Islam diantaranya di bidang sosial politik yaitu keserakahan dan tamaknya yang dimiliki oleh para pemimpin Islam dan terpecah belahnya umat Muslim.
Adapun di bidang agama yaitu pemikiran kuno yang masih dimiliki oleh para umat muslim, ulama-ulama yang kurang berkualitas, dan runtuhnya kota Baghdad. Setelah mengalami kemunduran, umat muslim pun melakukan gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani. Materi yang ke-12 yaitu sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Negara Islam di Asia Tenggara yaitu berada di negara Indonesia, Malaysia, Brunei, dan minoritasnya terdapat di negara Singapura, Filipina, Thailand, dan Myanmar. Jalur masuk Islam ke Indonesia ada 3, yaitu jalur utama dari Persia ke Afghanistan, terus ke Pakistan, dan terus ke Gujarat. Yang kedua, jalur tengah dari lembah barat Yordania dan semenanjung Arabia. Yang ketiga, jalur selatan dari Mesir. Pertama, sejarah Islam di Indonesia. Pertama, Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan lain-lain. Tokoh penyebar Islam di Indonesia disebut Wali Songo. Pada tahun 32 Hijriah, Khalifah Utsman mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam. Pada tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkal dagang di tepi barat pantai Sumatera. Saat inilah perkenalan pertama Islam terhadap masyarakat Indonesia. Daerah pertama yang menerima Islam yaitu Aceh. Yang kedua yaitu Islam di Malaysia. Islam mempunyai kaitan erat dengan bangsa Melayu. Ia dianggap sebagai komponen utama dari Melayu dan sebagai unsur utama dari identitas Melayu. Yang ketiga, sejarah Islam di Brunei. Islam masuk ke Brunei melalui jalur Timur Asia Tenggara sekitar tahun 977 Masehi melalui para pedagang dari negeri Hong Kong. Perkembangan Brunei berawal dari banyaknya ulama Arab yang menikah dengan keluarga kerajaan di Brunei. Materi yang terakhir yaitu sejarah peradaban Islam pada kawasan minoritas di dunia. Yang pertama ada negara Thailand. Thailand merupakan salah satu negara yang Islamnya merupakan minoritas di sana. Sejarah perkembangan Islam di Thailand. Penduduk Muslim di Thailand hanya mencapai 5% dan Islam sudah ada di Thailand sejak lama. Penyebaran Islam di Thailand terkonsentrasi pada wilayah selatan, khususnya di daerah Patani, Yala, dan Naratiwas. Tradisi Muslim di wilayah ini terkait dengan kerajaan Sriwijaya. Proses Islamisasi di Thailand terjadi pada abad ke-12 hingga ke-15 dengan tokoh penting yaitu Sheikh Said dari kampung Pasai. Pengaruh Islam di Thailand. Pengaruh Islam di Thailand terlihat dalam bidang budaya, pendidikan, dan hukum. Dalam bidang budaya, Muslim Thailand memiliki kebiasaan berpakaian yang mirip dengan Muslim di daerah Kelantan, Malaysia, seperti memakai baju kurung dan tulisan Arab Melayu. Dalam bidang pendidikan, Muslim Thailand membangun pusat kajian ilmu Islam dan mendirikan lebih dari 200 sekolah Islam. Dalam bidang hukum, Islam di Thailand mengatur hukum keluarga dan warisan. Yang kedua, yaitu negara Australia. Negara Australia merupakan salah satu negara yang Islamnya juga minoritas. Sejarah perkembangan Islam di Australia. Islam masuk ke Australia melalui para pedagang dan pelaut dari Indonesia dan sekitarnya. Pengaruh Islam di Australia yaitu pada bidang arsitektur, terdapat beberapa masjid, salah satunya adalah Masjid Adelaide. Yang kedua, pada bidang budaya, Islam membawa pengaruh pada kebiasaan pernikahan antara suku aborigin di Australia. Yang ketiga, di bidang pendidikan, terdapat beberapa lembaga pendidikan di Australia. Yang ketiga, Inggris. Inggris merupakan salah satu negara dengan Islam minoritas. Islam masuk ke Inggris pada abad ke-9 dan dibawa oleh para pedagang dari India. Islam berkembang di Inggris melalui proses Islamisasi yang dilakukan oleh imigran Muslim. Pengaruh Islam di Inggris yaitu pertama di bidang arsitektur. Terdapat masjid di berbagai wilayah di Inggris sekarang. Yang kedua, di bidang pendidikan. Terdapat beberapa lembaga pendidikan di Inggris. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Terdapat beberapa pengusaha Muslim di Inggris.
Yang keempat ada Amerika. Ada dua pendapat mengenai awal mula Islam di Amerika Serikat. Yang pertama, Islam datang ke Amerika bersama imigran pada abad ke-19. Yang kedua, Islam sudah ada di Amerika sebelum kedatangan Columbus. Islam dibawa oleh budak Afrika. Sebagian dari mereka yang beragama Islam di Amerika adalah para pedagang dari berbagai negara. Pengaruh Islam di Amerika. Yang pertama, pada bidang budaya Islam, yaitu menggunakan bahasa Arab di beberapa wilayah di Amerika seperti di Ima Barat, Daya, dan Algonquin. Di bidang pendidikan dengan keagamaan terdapat beberapa komunitas Muslim di Amerika.